Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Wong Ponorogo, khususnya buat sahabat-sahabat pecinta uang kuno ya. Pada kesempatan hari ini saya hadir kembali buat sahabat-sahabat semuanya, pastinya akan berbagi sedikit informasi, berbagi sedikit pengalaman ya, pastinya buat teman-teman yang mengoleksi uang lama ataupun uang kuno ya. Pastinya diantara teman-teman semuanya pasti bukan nggak mungkin ya, di antara teman-teman itu yang masih penasaran dan bingung ya. Bingungnya di mana? Bingungnya kebanyakan dari teman-teman adalah kenapa sih setiap mau jual uang kuno ataupun uang lama kok selalu nggak jadi, kok selalu ditolak oleh pembeli. Nah, ini yang selalu menjadi perbincangan dan selalu menjadi kendala buat teman-teman semuanya ya. Jadi untuk menjual uang kuno dan transaksi uang kuno itu ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Tidak asal-asalan kita itu menjual atau memasarkan atau menawarkan jenis uang kuno ya. Jadi walaupun uangnya sangat kuno banget, namun masih banyak teman-teman yang merasa kesulitan, merasa seolah-olah info-info yang seperti itu seolah-olah tidak benar ya. Jadi menurut pengalaman yang selama ini saya alami ya, jadi untuk menjual uang kuno itu memang tidak mudah ya. Jadi ada beberapa cara ya, ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan ya soal kita mengoleksi, tentang kita itu membeli atau menjualnya ya. Sehingga apabila kita mengetahui ataupun memahami apa yang sudah menjadi plus minus ya, dimana kita membeli uang kuno dan menjual uang kuno itu agar kita itu paham ya, seperti itu. Jadi kebanyakan di antara teman-teman semuanya itu masih bingung, masih gimana ya caranya menjual uang kuno, apakah benar, apakah itu cuma sekedar informasi belaka ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, teman-teman harus memastikan siapa pembelinya ya, dan bagaimana cara mereka itu membeli ya. Soalnya zaman sekarang itu banyak sekali orang yang mungkin bisa dikatakan cuma pembodohan atau membohongi saja ya. Terus yang kedua, buat teman-teman yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut ya. Pertama-tama, untuk menjual uang kuno, pastikan uang kuno teman-teman itu kondisinya bagus ya. Jadi nggak cuma asal-asalan kita itu menjual uang kuno ya. Soalnya untuk kondisi uang itu sangat berpengaruh penting ya. Karena kebanyakan dari orang yang mau membeli jenis uang kuno itu biasanya yang dicari adalah keunikannya. Kenapa unik? Keunikan itu ada beberapa macam, kok selalu aja keunikan yang dibahas ya. Ini sangat penting dikarenakan orang yang mau membeli uang kuno, otomatis orang itu akan melihat dari sisi keunikannya ya. Selain uang kuno ya, yang lebih dikenal dengan uang kuno, orang-orang itu lebih cenderung memilih uang kuno yang kualitasnya masih bagus. Kenapa seperti itu? Dinamakan barang kuno ya, kita harus paham. Seseorang mau membeli jenis-jenis uang kuno itu berdasarkan, pertama, orang-orang itu membeli keunikannya. Seperti apa keunikannya? Barang kuno yang masih tetap bagus seperti baru. Nah, itu adalah salah satu keunikan daripada uang kuno. Salah satu contoh, ini sedikit contoh ya. Ini adalah uang kuno yang dicetak oleh Bank Negara Indonesia pada tahun 1992 ya. Tetapi uang ini tidak terlihat kalau ini adalah uang kuno, padahal uang ini sudah berumur beberapa puluh tahun. Namun kalau kita lihat ya, uang ini seolah-olah baru dicetak ya, karena uang ini tidak mempunyai kekurangan sama sekali. Di sini uang ini yang terlihat adalah uang baru ya, karena dari sini uang ini masih utuh ya, tidak ada lecetnya, tidak ada
lungset-lungsetnya baik di pinggirannya ya. Ini kondisinya masih semua ini. Nah, ini bisa didengarkan sendiri ya untuk jenis uang ini ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah halnya seperti itu teman-teman. Karena untuk menjual jenis uang kuno itu kita tidak cukup dengan namanya saja ya. Tidak cukup dengan namanya uang kuno. Namun mereka para pecinta uang kuno yang dicari mereka adalah uang kuno yang unik, uang kuno yang uangnya kuno namun masih terlihat bagus. Lah dari situ orang itu akan mau membeli uang kuno ya. Jadi kebanyakan orang itu tidak mau membeli dikarenakan ya memang barang kuno tapi kualitasnya itu sudah lungset ya, sudah acak-acakan ya. Jadi yang dibeli orang itu sebenarnya pertama yang menjadi perhatian pembeli itu adalah kualitasnya teman-teman. Kenapa? Kadang seringkali kita tuh pernah melihat ataupun mendengar ya orang-orang dengan rasa heran, dengan rasa tersipu-sipu memuji apapun bentuknya. Wah, ini barang kuno masih terlihat bagus. Nah, ini adalah poin teman-teman ya. Poin yang memang harus kita perhatikan. Salah satu contoh ini, kalau anak zaman sekarang mungkin mengira ini adalah uang baru dicetak ya. Padahal uang ini dicetak pada tahun 1992 ya. Jadi kalau mungkin orang yang belum pernah tahu uang ini mungkin dikira uang ini baru dicetak karena uang ini tidak menunjukkan sama sekali kalau ini adalah uang kuno ya. Karena untuk apa itu dari uang ini tidak ada sedikit pun ciri ya. Tidak ada sedikit pun lencum atau kusam ya pada uang ini. Yang ada uang ini masih terlihat bagus. Nah, itu yang harus kita perhatikan untuk bagaimana kita itu membeli atau menjual. Pastikan teman-teman itu harus paham ya. Jadi yang paling mudah dan gampang untuk kita jual jenis-jenis barang kuno adalah barang-barang kuno yang mempunyai keunikan. Salah satu contoh ya kayak uang ini teman-teman. Uang ini adalah uang yang lama ya, lama banget. Tapi di sini tidak ada tanda-tanda kalau uang ini sangat lama ya. Bahkan apabila kita lihat sekilas atau kita perhatikan benar-benar, di sini seolah-olah uang ini baru dicetak tahun kemarin ya, padahal uang ini sudah beberapa puluh tahun uang ini dicetak seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk teman-teman ya. Kenapa sih setiap kali kita itu transaksi uang kuno itu selalu nggak ada yang respon ya, selalu menjadi kayak cuma bohongan belaka ya, karena kita sendiri yang mungkin bisa dikatakan kurang memahami bagaimana cara kita itu membelinya. Kita nggak melihat kualitasnya seperti itu, sehingga di saat kita menawarkan kepada orang lain tidak ada ciri khas sama sekali, tidak ada ketertarikan sama sekali dikarenakan dari uangnya ini sudah kusam atau tidak terlihat unik ya. Keunikan itu ada pada sisi kualitas teman-teman ya. Uang lama tapi masih mempunyai kualitas yang sangat bagus, seolah-olah uang ini adalah uang baru cetak ya. Jadi itu teman-teman yang harus diperhatikan ya buat teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih kebingungan banget bagaimana cara menjual uang kuno dan bagaimana caranya biar cepat laku seperti itu ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan untuk informasi sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya. Pastinya kita akan membahas sesuatu yang masih belum tahu, pastinya tentang seputar uang kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.